bertemu lagi di Nursing Fire Channel. Kita pada video kali ini akan membahas sesuatu hal yang penting, yaitu tentang kaitannya dengan dokumentasi keperawatan, atau tepatnya adalah perbedaan antara CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi dengan nursing notes atau catatan perawatan. Nah, apa bedanya antara CPPT dengan catatan perawatan? Apa beda CPPT dengan CP, catatan perawatan, seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara mendalam, terperinci, dan menyeluruh kompleks agar tidak ada misleading nanti. Tidak ada lagi yang tidak jelas, tapi sudah jelas. Perbedaan antara CPPT, apa itu CPPT, dan apa itu catatan perawatan. Mari kita teruskan diskusi kita. Baik, di dalam pelayanan terhadap pasien, kita misalnya seorang perawat ini di dalam melakukan asuhan bersama-sama dengan anggota tim kesehatan lain atau PPA, profesional pemberi asuhan, di mana pusat kita adalah PCC. Kita sudah tahu, yaitu Patient Center Care, di mana yang sebagai clinical leader-nya tetap adalah di PJP, atau dokter penanggung jawab perawatan. Seperti itu. Adalah di PJP sebagai clinical leader-nya, clinical team leader-nya, di mana selain dokter, ada apoteker yang sebagai PPA, kemudian ada dietitian, ada PPJA, perawat penanggung jawab asuhan, dan PPA lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa PPA itu adalah profesional pemberi asuhan. Mereka yang secara langsung, memberikan pelayanan. Seperti DPJP, PPJA, dietitian, apoteker, dan lainnya. Dan di situ ada tugas-tugas, tugas mandiri, tugas kolaboratif, tugas delegasi, dan mandat. Nah, sebagai PPA, itu melakukan asuhan pasien. Asuhan pasien sebenarnya terbagi dua, yaitu asesmen pasien dan pemberian pelayanan. Nah, asesmen pasien di sini, ingat rumus IAR, ya. Untuk asesmen pasien, ingat rumus IAR, informasi, analisa, dan rekomendasi. Nah, setelah itu baru pemberian pelayanan, implementasi dari rencana, dan evaluasi monitoring. Dalam melakukan proses asuhan pasien oleh PPA itu, ada yang namanya asesmen, dan ada yang namanya pemberian pelayanan. Nah, asesmen pasien ini, tadi rumusnya IAR, informasi, analisis, dan rekomendasi. Untuk perawat, informasi inilah yang namanya pengkajian keperawatan. Kita mengkaji pasien dengan menganamnese, dengan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, dan lain-lain, itu menjadi informasi, I-nya. Ingat tadi, dalam pelayanan ke pasien harus ada asesmen. Asesmen rumusnya adalah IAR, informasi, analisa, rekomendasi. I-nya itu adalah pengkajian. Nah, kemudian A-nya adalah analisa. Itu mengarahnya ke analisa data atau tepatnya diagnosa keperawatan. Dan R-nya rekomendasi, kalau perawat yaitu rencana keperawatan atau intervensi keperawatan. Jadi pas ya, dalam akreditasi ada namanya Pokja AP, asesmen pasien, di situ ada IAR, I itu pengkajian kita, A-nya itu analisa kita, R-nya itu rencana atau intervensi keperawatan. Gitu gampang mengingatnya ya. Jadi itu pengkajian. Nah, itu informasi, pengkajian, asesmen awal. Harus ada asesmen awal. Baik itu di manapun tempat perawat melakukan pelayanan. Ada asesmen awal, ini boleh perawat vokasi atau D3, boleh juga perawat nurse. Setelah asesmen awal, ada asesmen lanjutan.
Nah, asesmen lanjutan inilah yang kita juga sebut sebagai pengkajian lanjutan. Usahakan pengkajian lanjutan ini sesuaikan dengan Undang-Undang Keperawatan, di mana pengkajian lanjutan tupoksi dari perawat profesi atau perawat nurse. Maka, pengkajian lanjutan tadi itu dilakukan melengkapi yang kurang-kurang dari pengkajian awal. Lengkapi. Kedua, pengkajian lanjutan samakan dengan pengkajian mendalam sesuai setting area pelayanan. Contoh, misalnya di setting geriatri atau gerontologi. Di situ, pengkajian lanjutan atau mendalamnya lakukan asesmen risiko misalnya. Kemudian, lakukan juga asesmen misalnya indeks CATS untuk kemandirian lansianya, kemudian indeks Bartelnya, terserah mau pakai yang mana sesuai kebijakan tempat Bapak Ibu melayani. Nah, kemudian status kognitifnya menggunakan pengkajian apa? Itu boleh dilakukan di pengkajian awal, namun harus diperdalam di pengkajian lanjutan. Nah, asesmen berikutnya yang kita kenal yaitu asesmen ulang. Inilah yang dinamakan CPPT. Jadi, asesmen ulang itu di CPPT. Asesmen awal, ada 3 ya asesmennya, asesmen awal, asesmen lanjutan, dan asesmen ulang. Asesmen awal, di mana ketika pasien baru masuk, kita melakukan asesmen awal, kemudian asesmen lanjutan, kita mendalami asesmen tersebut, atau pengkajian lanjutan, dan kita evaluasi ulang dengan CPPT atau asesmen ulang. Nah, setelah tadi IAR, informasi itu pengkajian, A itu adalah diagnosa keperawatan, mengarah ke diagnosa keperawatan, dan R itu adalah rekomendasi atau intervensi atau rencana keperawatan, maka setelah tadi asesmen pasien, kita lanjut ke pemberian pelayanan, itulah masuk ke implementasi dan evaluasi. Jadi itu kuncinya ya, di asesmen itu IAR itu pengkajian, diagnosa, dan rencana, lanjut ke implementasi dan evaluasi. Bagaimana mengimplementasikan ini di lapangan? Urutannya adalah regulasi dulu. Harus ada R-nya regulasinya. Regulasinya berupa apa? Berupa PAK. Ya, PAK ini panduan asuhan keperawatan. Dari mana sumber PAK itu? Harus dari standar SAK, standar asuhan keperawatan. Dari mana mendapatkan SAK? Harus dari organisasi profesi. Contoh, misal perawat, OPPPNI mengeluarkan standar asuhan yang namanya 3S atau triple S, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Maka, dari standar tersebut, jadikanlah panduan di tempat Bapak Ibu melayani. Jadilah PAK, Panduan Asuhan Keperawatan. Panduan Asuhan Keperawatan itu membuatnya berdasarkan diagnosa medis. Perlu diingat ya, berdasarkan diagnosa medis, bukan diagnosa keperawatan. Mengapa? Karena nanti panduan asuhan keperawatan ini isinya harus terintegrasi dengan profesional pemberian asuhan PPA lainnya di dalam integrasi clinical pathway. Nah, di situ ada apoteker, ada dietitian, ada PPA lainnya. Mereka membuat panduan berdasarkan diagnosa medis, karena judul daripada clinical pathway itu adalah diagnosa medis. Makanya diklaim nanti oleh misalnya menggunakan BPJS atau yang lainnya, patokannya adalah diagnosa medis. Makanya dalam membuat PAK, panduan asuhan keperawatan, harus mengacu kepada diagnosa medis. Nah, cara gampang membuatnya adalah kita harus tahu, misalnya, 5 diagnosa medis paling banyak di tempat Bapak Ibu. 5 penyakit atau misalnya bisa ditambah 10 penyakit yang paling sering terjadi di tempat Bapak Ibu. Nah, dari situ, dari penyakit 1, buatlah di situ asesmennya. Apa yang kita kaji daripada penyakit itu. Kemudian, apa
apa kemungkinan diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan penyakit itu. Itu bisa dari kita baca dari referensi, kita lihat tanda dan gejala penyakit itu apa, kita hubungkan dengan buku SDKI, kita buat kemungkinan diagnosa keperawatan yang muncul dengan penyakit itu apa. Ada berapa? Boleh 10 diagnosa keperawatan boleh. Tapi ingat, acuannya adalah diagnosa medis dulu. Seperti itu. Nah, kemudian dari situ buka buku SLKI untuk output luaran pada pasien dengan penyakit itu. Apa saja yang muncul. Kemudian buat intervensi psikinya. Gampangnya adalah ketika kita menemukan diagnosa keperawatan pada penyakit, ya, ketika kita menemukan diagnosis keperawatan pada diagnosa medis tersebut, maka kita akan mudah mendapatkan luaran dan mudah menentukan intervensi. Karena di buku SDKI, SLKI, dan Psiki sudah terdapat tautannya. Dapat diagnosa, otomatis dapat intervensi, dapat luaran. Gampangnya seperti itu. Nah, gitu juga buat sampai diagnosa medis terakhir yang sering muncul. Misalnya contoh di keperawatan jiwa misalnya. Yang sering muncul adalah schizophrenia misalnya. Maka buat panduan asuhan keperawatan schizophrenia. Bagaimana mengkaji pasien schizophrenia? Apa saja diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan schizophrenia? Kemudian susun intervensi keperawatan dan susun luarannya. Jadi harus tahu dulu ranking 5 atau 10 penyakit terbanyak yang terjadi di tempat Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru masukkan ke dalam ICP-nya, integrasi clinical pathway-nya. Masukkan, bergabung dengan panduan dari profesi lainnya. Kalau dokter misalnya panduan praktik klinis. Kalau misalnya gizi, panduan asuhan gizinya. Digabunglah menjadi satu, namanya adalah clinical pathway. Dari situ bisa memperkirakan berapa hari perawatan pasien. Dengan mengacu kepada clinical pathway, semua PPA berjuang melayani dengan baik dengan panduan ini agar tercapai target daripada clinical pathway tersebut. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang mendalam tentang CPPT dan nursing nurse tadi, catatan perawatan tadi, memang kita tidak bisa lepas daripada misalnya dokumentasi pengkajian, kemudian penegakan diagnosa, kemudian menyusun intervensi, mengimplementasi, dan mengevaluasi. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa di Pokja asesmen pasien atau AP itu ada asesmen awal, ada asesmen lanjutan, dan ada asesmen ulang. Asesmen ulang itulah mengarah ke CPPT tadi. Kemudian misalnya kita masuk ke Pokja, tadi kita berbicara tentang pengkajian, tentang diagnosa dan intervensi, berbicara tentang bagaimana menyusun rencana, berbicara bagaimana membuat implementasi yang baik, mengevaluasi yang baik, itu banyak nanti kaitannya kepada Pokja PAP. Di PAP itu, misalnya kita lihat di PAP 2, di situ ditetapkan proses untuk melakukan integrasi. Nah, jadi asal muasal daripada CPPT itu ngacunya ke PAP 2 ini. Karena di PAP 2 ini ditetapkan proses untuk melakukan integrasi serta koordinasi pelayanan dan asuhan kepada setiap pasien. Peran perawatnya apa? Harus ada asuhan terintegrasi PAK-nya. Makanya tadi saya bahas PAK sebelumnya. Kemudian ada ICP-nya, integrasi clinical pathway. Kemudian ada visit bersama, bagaimana komunikasi per telepon dengan profesi lainnya, dan CPPT. Apa elemen penilaian di PAP 2-nya? 1. Harus ada regulasi yang mengatur pelayanan dan asuhan terintegrasi di dan antar berbagai unit pelayanan. Ya tadi, seperti saya katakan, regulasinya adalah PAK tadi dimasukkan ke dalam clinical pathway terintegrasinya. Poin kedua, daripada EP PAP 2-nya. Rencana asuhan diintegrasikan dan dikoordinasikan di dan antar berbagai unit pelayanan. Kemudian poin ketiga, pemberian asuhan diintegrasikan dan dikoordinasikan. Jadi rencananya diintegrasikan,
kemudian pemberian asuhan implementasinya juga diintegrasikan. Makanya butuh clinical pathway yang asalnya awalnya dari PAK-nya. Nah, kemudian poin yang keempat, ini yang penting dari PAP2-nya. Hasil atau simpulan rapat atau diskusi-diskusi antar tim PPA itu dicatat atau didokumentasikan dalam CPPT. Jadi, kalau ada rapat tim ketika visit bersama atau diskusi antar PPA, dokter dengan perawat misalnya, atau dengan PPA lainnya, maka catat di CPPT. Jadi, yang ditulis di CPPT itu adalah asesmen ulang dalam bentuk SOAP, kemudian hasil koordinasi dengan PPA lainnya dicatat di CPPT. Jadi itu yang perlu ditulis di CPPT itu. Di CPPT juga ada kaitannya dengan PAP 22, yaitu rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur metode memberi instruksi. Ya, pemberian instruksi harus ditulis di CPPT karena terintegrasi. Elemen penilaiannya PAP 22. 1. Rumah sakit menetapkan regulasi tata cara pemberian instruksi. Kedua, instruksi hanya diberikan oleh mereka yang kompeten dan berwenang. Ketiga, permintaan untuk pemeriksaan labor dan diagnostik imaging harus disertai dengan indikasi klinis apabila meminta hasilnya berupa interpretasi. Dan yang keempat, instruksi didokumentasikan di lokasi tertentu di dalam berkas rekam medik pasien. Apa kaitannya dengan perawat? Perawat harus menulis instruksi di kolom CPPT. Kita tahu kolom CPPT itu ada 5 kolom. Dan di situ ada kolom instruksi perawat, di mana nanti kita jelaskan di contoh CPPT dalam pemberian instruksi. Nah, sekarang tentang nursing notes atau catatan perawatan. Itu kaitannya sumbernya sebenarnya dari mana? Perlunya catatan perawatan atau nursing note ini. Sebenarnya sumbernya yaitu di PAP 23 dalam standar akreditasi. Rumah sakit menetapkan regulasi tindakan klinis dan diagnostik yang diminta dilaksanakan dan diterima hasilnya, serta disimpan di berkas rekam medis pasien. Di situ ada PAP 23.3, hasil tindakan dicatat di rekam medis pasien. Jadi, teman-teman, setelah melaksanakan tindakan keperawatan, langsung dicatat di nursing notes atau catatan perawatan, karena itu ada standarnya. Makanya butuh dokumentasi tindakan di nursing notes atau catatan perawatan. Nah, langsung melakukan evaluasi formatif. Setelah melakukan tindakan, langsung melakukan evaluasi formatif, tulis di catatan perawatan. Nanti setelah mau habis dinas, menjelang mau habis dinas, tulis asesmen ulang SOAP di CPPT. Bagaimana aturan yang benar dalam mendokumentasikan CPPT dan nursing notes? Itu diatur di dalam Pokja MIRM, yaitu Manajemen Informasi dan Rekam Medis, MIRM, Manajemen Informasi dan Rekam Medis. Kita lihat di situ di MIRM 9, di elemen 4, setiap pasien memiliki rekam medis yang formatnya selalu diperbaharui. Rekam medis pasien berisi dengan lengkap dan dengan tulisan yang dapat dibaca. Ingat, jadi rekam medis pasien harus lengkap, dari mulai nama pasien, dan segala hal yang kelihatannya kecil, tetapi itu harus lengkap, karena di sini ada standarnya. Dan dengan tulisan yang dapat dibaca. Nah, ini teman-teman semua perawat harus mencermati ini ya. Kalau tulisan teman-teman tidak bisa dibaca, mohon dirubah. Usahakan bisa dibaca. Nah, untuk yang sudah bisa dibaca, pertahankan kerapiannya. Kemudian di MIRM 13.1, dalam rekam medis harus ada identifikasi pasien, mendukung diagnosa, justifikasi pengobatan, dokumen pemeriksaan dan hasil pengobatan, serta meningkatkan kesinambungan asuhan di antara PPA, termasuk
manajer pelayanan pasien atau MPP. Nah, di MIREM 13.3, setiap profesional pemberi asuhan atau PPA yang mengisi rekam medis menulis identitas. Elemennya apa? 1. Identifikasi, kedua tanggal dan jam. Ingat, dalam menulis CPPT, dalam menulis nurse note, dalam menulis dokumentasi keperawatan yang lain, pastikan harus ada identifikasimu, nama, tanda tangan atau paraf, dan ada tanggal dan jam. Karena sudah ada standarnya di Manajemen Informasi dan Rekam Medis atau Pokja MIREM. Setelah teman-teman tadi memahami tentang asesmen pasien, Pokja AP, kemudian Pokja PAP, dan Pokja MIREM, maka kita masuk ke dalam contohnya langsung, implementasi penulisannya. Mungkin di video sebelumnya teman-teman sudah melihat video saya tentang bagaimana cara menulis ASKEP menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI, bahwa di situ ada kolom diagnosa dan kolom intervensi. Ini kolom penting. Jadi ada nomor, ada tanggal atau jam, ada kolom data. Kolom data itu diisi dengan DS dan DO. DS itu apa yang dikeluhkan oleh pasien, apa yang dikeluhkan oleh keluarga pasien. Kemudian DO, apa yang ditangkap oleh panca indera perawat. Panca indera perawat ini, apakah dengan melihat, apa yang perawat lihat, apa yang perawat rasakan, kemudian apa yang perawat dengar, dan sebagainya, buat di data objektifnya. Kemudian tegakkan diagnosis keperawatan. Di kolom diagnosis, kita ingat di dalam rumus buku SDKI, ada diagnosa aktual, ada diagnosa risiko, dan ada diagnosa promosi kesehatan. Itu punya rumus masing-masing. PES, problem etiologi simptom, atau problem faktor risiko, atau problem. Seperti itu. Itu lihat lagi rumus buku SDKI. Itu dibahas lengkap di video saya sebelumnya. Kemudian, setelah kolom diagnosa, ada kolom intervensi. Nah, kolom intervensi ini buat dulu dari buku SLKI itu. Contoh di sini, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka tingkat nyeri menurun. Dengan kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Prinsipnya adalah SMART. Kemudian, rencana tindakannya apa? Buat dulu judulnya, labelnya misalnya manajemen nyeri, baru masukkan OTEK-nya. Observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Seperti itu. Nah, ini dicermati benar-benar dalam penulisan intervensi, karena ini nanti berkaitan dengan CPPT. Karena CPPT itu nanti mengevaluasi intervensi yang sudah kita susun. Setelah PPJA melakukan pengkajian lanjutan, kemudian menegakkan diagnosis keperawatan di kolom diagnosis, kemudian menyusun rencana intervensi di kolom rencana keperawatan, maka PPJA bersama tim melaksanakan rencana yang sudah disusun atau mengimplementasikannya. Setelah diimplementasikan, ditulis di mana? Ditulis di nursing notes atau catatan perawatannya. Di situ lihat kolomnya ada tanggal dan jam, harus lengkap ya, tanggal dan jam. Kemudian ada kolom catatan atau perubahan kondisi tindakan. Nah, di situ tulis jam berapa teman-teman bersama tim melakukan tindakan. Setelah melakukan tindakan, langsung tulis tindakannya. Beri nama pemberi tindakan dan tanda tangan. Lanjutkan dengan jam berikutnya. Langsung tulis tindakannya. Kalau bisa, setelah melakukan tindakan, langsung evaluasi formatif. Contoh misalnya mengukur tanda-tanda vital. Tindakannya mengukur tanda-tanda vital, hasilnya langsung tulis di nursing note ini. Itulah evaluasi formatif. Nanti evaluasi sumatif atau evaluasi akhir itu berada di CPPT. Setelah misalnya dinas pagi, siangnya jam 1 kita mau post kompren, disitulah saat kita menulis CPPT atau asesmen ulang atau evaluasi akhir. Siapa yang boleh menulis CPPT? Karena CPPT itu asesmen ulang dan juga evaluasi, maka boleh vokasi, boleh juga nurse. Tetapi ingat, vokasi tidak bisa memberikan instruksi di kolom CPPT. Yang boleh memberikan instruksi adalah PPJA atau nurse. Di CPPT yang teman-teman lihat, di situ ada shift-nya atau time-nya. Yang pasti CPPT itu harus 5 kolom ya. Ya ada shift pagi, tanggal 22 bulan 4, 2020 misalnya,
jam 13. Di situ PPA-nya adalah Nurse N, dia sebagai PPJA. Berarti nurse yang menulis ya. Kemudian S-nya keluhan pasien, O-nya adalah apa yang dirasakan oleh panca indera perawat, A-nya ada 5 ya diagnosa keperawatan di sini, dan P-nya dengan SMART ditulis. Kemudian jam 1 ini PPJA itu bertanggung jawab 24 jam terhadap pasiennya 1 hari. 7 hari dalam seminggu. Artinya dari mulai pasien masuk sampai pasien pulang atau keluar dari ruangan itu adalah tanggung jawab dari PPJA pasien tersebut. Instruksi ditulis di kolom instruksi. Untuk sore, buat instruksi apa, dan untuk malam buat instruksi apa. Lihat bisa di buku psikinya untuk menyusun intervensi sesuai dengan diagnosis keperawatan yang diangkat. Kemudian, di SOAP CPPT di A itu adalah analisa. SOAP, ya. SOAP itu S itu subjektif, O itu objektif, A itu analisa, P itu planning, perencanaan. Nah, A-nya pada SOAP itu analisa. Analisa apa? Analisa membandingkan rencana teman-teman yang susun, intervensi teman-teman yang susun, bandingkan dengan S dan O pada CPPT. Apakah di kriteria hasil di intervensi yang teman-teman susun pagi-pagi itu, waktu dinas pagi, di kolom intervensi, itu sudah berhasil dicapai pasien di CPPT, di S dan di O-nya. S itu secara subjektifnya, O-nya itu secara objektifnya. Misalnya, di kolom intervensi teman-teman di situ lihat, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat. Itu kan O-nya. Keluhan nyeri menurun, itu kan S-nya. Meringis menurun, itu data subjektif, S-nya. Sikap protektif menurun, itu data subjektif. Gelisah menurun, data objektif. Kesulitan tidur menurun, data subjektif. Pasien mengeluh misalnya susah tidur, itu kan subjektif. Maka di CPPT, S dan O itu adalah apakah pasien itu tercapai dari output atau kriteria hasil yang teman-teman susun di kolom intervensi. Itulah gunanya teman-teman membuat kolom intervensi. Ada kolom diagnosa, ada kolom intervensi, ada standar luarannya di kolom intervensi itu. Nanti di CPPT kita nilai intervensi yang kita susun, output yang kita susun, tercapai enggak? Apa sudah tercapai subjektif pasien? Apakah sudah tercapai secara objektif? Itulah bikin S dan O di CPPT. Nah, kemudian tadi ya, di kolom CPT itu, setelah membuat instruksi sore dan malam, harus tertulis nama nurse-nya siapa, handover ke siapa. Tadi kan nulis CPT-nya jam 1 ya. Nah, jam 1 otomatis menulis CPT, kemudian melakukan handover. Misalnya, handover-nya jam 14.00 atau jam 15.00, tergantung kebijakan Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu. Nah, di kolom itu, di kolom instruksi PPA itu bisa ditulis, PPJA ini handover-nya ke perawat siapa. Harus ada nama perawat yang dioperkan atau by name-nya. Kemudian beri tanda tangan. Seperti itu. Karena tadi di Pokja Miremnya harus lengkap. Rekam medis harus lengkap. Ini saya sudah tampilkan, ini sumbernya dari KARS ya, contoh. Ini ada contoh dokumentasi CPT pagi, kemudian SIP sore dan SIP malam. Di situ lihat SIP paginya ada SOAP-nya, ada S dan O. S dan O ini adalah membandingkan kepada kriteria hasilnya. S dan O pada pasien, apakah sudah tercapai dari intervensi atau rencana yang disusun? Analisalah di A-nya. Seperti itu, apakah sudah tercapai atau belum? Apakah perlu dimodifikasi? Makanya dibuat di P, perencanaan, mau modifikasi apa? Dan sebagai PPJA yang bertanggung jawab 24 jam sehari pada pasien, harus memberi instruksi kepada yang dinas sore dan dinas malam. Kemudian, lihat ada tanda tangan, ada handover kepada perawat siapa, harus jelas dan lengkap. Ya. Dan ada kolom verifikasi. Jadi, yang memverifikasi ini, semua PPA CPPT ini diverifikasi oleh clinical
team leader. Siapa clinical team leadernya? Adalah dokter penanggung jawab asuhan atau DPJP. Jadi DPJP nanti yang memverif semua SOAP dalam CPPT di rekam medis pasien. Di SIP sore ada contohnya di situ bagaimana membuat dokumentasi sore, CPPT sore ya, bagaimana pembuat instruksinya. Begitu juga pada SIP malam. Di SIP malam juga seperti itu. Ada SOAP-nya, kemudian ada kolom instruksi dan ada kolom verifikasi. Paraf dokter sebagai bukti, atau verifikasi dokter ya, sebagai bukti bahwa dokter sudah membaca perkembangan pasien yang dimonitor oleh keperawatan yang kemudian dipakai sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan. Dan ingat juga, ketika terjadi sesuatu pada pasien perubahan kondisi, kalau perlu dikolaborasikan atau diintegrasikan dengan PPA lainnya, bisa teman-teman tulis di CPPT. Selain di nursing notes-nya, tulis juga di CPPT sebagai dasar kita untuk berkolaborasi dengan PPA lainnya atau dengan dokter juga. Jadi, ketika terjadi sesuatu pada klien, maka boleh langsung ditulis di CPPT tersebut. Baik, jadi seperti itu pembahasan kita tentang perbedaan CPPT dengan nursing note atau catatan perawatan, di mana CPPT itu menggunakan format SOAP, kemudian ada mengapa bisa perlu CPPT, kemudian nursing note juga seperti itu. Artinya, kesimpulannya bahwa untuk tindakan ditulis di nursing notes ya, dan evaluasi formatif di nursing notes. Kemudian untuk asesmen ulang atau evaluasi sumatif, tulislah di CPPT di rekam medis. Demikian pembahasan kita tentang CPPT dan nursing notes atau catatan perawatan. Kita bertemu di video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda lagi, dan tetap kita bersama-sama memajukan dunia keperawatan. Salam nursing, fire!